Dahulu kala di Lumina City, hiduplah Xavier, Xavier, Kafir, Sapeler, Sapri lah, gampang. Nah, pokoknya si Sapri ini tuh seorang pedagang biasa. Darawat anjing, dawat! Terus nyokapnya ini tuh seorang ras elf. Nah, karena keturunan nyokapnya yang elf ini, si Sapri ini diberkati sama kecerdasan yang hebat. Nah, karena kecerdasannya, bokapnya ini berharap si Sapri ini bakal jadi pebisnis yang hebat. Ayo anakku, suatu saat nanti kamu bisa jadi afiliator kayak Indra Ken. Suatu saat nanti kamu bisa jadi pebisnis yang hebat. Ya tapi si Sapri ini nggak minat buat jadi pebisnis. Skip. Ya si Sapri ini tuh pengen join ke Arbiter of Light buat menegakkan keadilan. Dan cara buat join ke Arbiter of Light itu dia harus join ke Monastery of Light dulu. Oh bang, berarti si Sapri ini harus hati-hati. Ngono blok. FYI, Monastery of Light ini tuh tempat orang-orang yang rela berkorban buat ngebela Lord of Light. Jadi di Monastery of Light ini tuh nggak cuma anak yatim piatu kayak si Granger, Alufit, terus Bennett. Bennett gak keterima sih. Ngali. Jadi di Monastery of Light ini tuh nggak cuma anak yatim piatu kayak si Granger, Alufit gitu, enggak. Orang biasa yang bokapnya lengkap kayak si Sapri ini juga bisa join ke Monastery of Light. Cuma dia itu harus ngikutin ujian yang berat banget. Terus gampangannya si Granger sama si Alufit ini tuh keterima jalur bidik misi. Nah kalau si Sapri ini harus ikut UTBK dulu baru bisa join ke Monastery of Light. Akhirnya si Sapri ini ikut tes UTBK buat join ke Monastery of Light. Ya meski ujiannya itu berat banget, tapi karena kecerdasannya yang hebat, si Sapri ini bisa nyelesain tesnya dengan gampang. Dipun garap karo merem cuk. Yo aimo. Akhirnya si Sapri ini keterima di Monastery of Light. Nah sebelum si Sapri ini pergi, nyokapnya ini ngasih dia ROG anjay. Nanti buat mabar follow sama teman-temanmu ya. Nah blok, nyokapnya ini ngasih dia jubah sihir buatan para elf buat melindungi dia. Dan akhirnya si Sapri ini pun pergi dan tinggal di Monastery of Light. Nah selama di Monastery of Light, tiap malam si Sapri ini tuh selalu nyelinap keluar buat main sama kucing-kucing jalanan. Dia itu ngasih nama ke kucing-kucing itu. Oke, kita main. Kamu jadi pahlawan, kamu jadi naga jahat, dan aku jadi komandan pengawas perang. Ya tiap malam si Sapri ini tuh selalu main sama kucing-kucing itu. Sampai suatu ketika si naga jahat ini hilang. Naga jahat kemana? Lalu si Sapri ini pun nyariin si naga jahat. Dan pas ketemu, ternyata si naga jahat ini udah dikepung sama sekawanan anjing liar yang mau nyerang dia. Dan gak basa-basi, si Sapri ini pun langsung lari ke arah naga jahat buat melindungi si naga jahat. Dan pas para anjing ini mau nyerang mereka, tiba-tiba energi misterius muncul dari diri si Sapri dan melindungi mereka dari serangan anjing liar itu. Dan itulah awal mula kebangkitan sihirnya si Sapri. Yo aimo. Lalu keesokan harinya di perpustakaan Monastery of Light, si Sapri ini nemu naskah super semar. Si Sapri ini tuh nemu sebuah buku yang isinya itu mantra-mantra yang bisa ngendalin kekuatan sihirnya dengan sempurna. Dan akhirnya si Sapri ini pun ngelatih kekuatan sihirnya dan jadi lebih kuat. OP banget, langganan band. Wis, harap di nerf ya Mas Muntun. Dan gak lama kekuatan sihirnya si Sapri ini tuh diketahui sama Uskup Monastery of Light. Namanya itu Rodzidon. Ya si Rodzidon ini tuh kayak HRD-nya Arbiter of Light, orang yang ngurusin keanggotaan Arbiter of Light. Halo anak muda, kamu OP banget, sini join squad. Dan si Sapri ini pun diterima jadi Arbiter of Light. Lalu pas Light Gathering, ya Light Gathering ini tuh upacara peresmian anggota Arbiter of Light. Nah di sana si Sapri ini ditanya sama si Rodzidon, apa tujuanmu setelah menerima gelar ini, wahai anak muda? Aku bakal jadi pahlawan dunia. Aku akan melindungi orang-orang dari kejahatan. Dan juga aku bakal jadi hero di Mobile Legends. Yeah, jadi hero OP bos. Lalu si Rodzidon ini ngasih Sapri Badge of Light yang nandain kalau dia resmi jadi Arbiter of Light. Yo aimo. Dan di misinya sebagai Arbiter of Light, si Sapri ini disuruh buat nemenin para Raven buat ngebantai orang-orang sesat dari Guild Freesmith, sebuah kelompok yang dipimpin sama si Terigila yang dituduh bersekutu sama Abyss. Nah terus Raven ini tuh kelompok rahasia khusus dari Church of Light yang isinya itu orang-orang yang pengen tobat dan nebus dosanya. Lalu pas hari H penyerangan, dengan skinnya yang OP nggak ada obat ini, jedwer, si Sapri ini dengan gampangnya nembus benteng Guild Freesmith. Harap di nerf ya Mas Muntun. Yo aimo. Tapi pas si Sapri ini masuk ke dalam, dia kaget. Ternyata dari tempat itu banyak perempuan, bocil-bocil sama orang-orang tua yang gak berdaya. Dan juga ada ibu-ibu yang terluka kena sihirnya si Sapri. Terus dia ngeliat ibu-ibu ini tuh lagi ngelindungi anaknya yang lagi sembunyi di belakangnya. Ya tapi para Raven ini tetap ngebantai mereka. Bantai. Oke, cakep banget. Terus ibu-ibu itu ngomong, kalian cuma makhluk munafik. Kalian memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian ingin kami binasa agar kalian bisa mencuri sihir kami. Dan sebelum ibu-ibu itu selesai ngomong, tiba-tiba salah satu Raven nusuk dan ngebunuh ibu-ibu itu. Yeah, killing spree. Babi, kenapa kamu gak biarin dia selesai bicara? Apa yang dimaksud dengan sihir itu? Hah? Gak usah dipikirin bos, mereka kan orang-orang sesat. Mereka itu gak berani. Bacot.
Ya, si Sapri ini sadar kalau ada sesuatu yang disembunyiin. Gue bersumpah buat ngehukum orang sesat. Tapi gak gini juga, Tot. Ya, para Raven ini langsung terdiam semua. Kena mental, Cok. Terus si Sapri ini merintah para Raven buat mundur. Tapi Tuan, yang mulia nyuruh kita buat mastiin gak ada Gulfried Smith yang tersisa. Ngomong sekali lagi, gue sunat laser kayak teman dulu tadi. Oke. Ya akhirnya mereka mundur dan gak nyelesain misinya sampai tuntas. Nah, Arbiter of Light yang lainnya, si Alufit ini tahu semua kejadian itu. Ya, si Alufit ini berusaha nutupin kejadian itu buat melindungi si Sapri. Ya tapi nggak tahu gimana informasi itu bocor ke Rod Sidon. Ya bagi si Rod Sidon, yang dilakuin si Sapri ini itu dianggap berkhianat. Soalnya dia nggak nyelesain misinya dan dianggap memihak Gulfried Smith. Akhirnya dengan rasa kecewa, si Rod Sidon ini ngehukum si Sapri dengan ngirim dia ke perbatasan Monian Empire buat ngejalanin misi berbahaya buat ngelawan pasukan Abyss selama 10 tahun. Dan 10 tahun berlalu, si Rod Sidon ini naik pangkat jadi petinggi di Monastery of Light. Akhirnya si Rod Sidon ini ngasih kesempatan kedua buat si Sapri. Mumpung masih OP ya guys ya. Ya si Sapri ini disuruh balik buat bertugas jaga kedamaian di Lumina City. Ya jadi hansip. Tapi ya selama dia jadi hansip itu, dia itu udah kayak males-malesan gitu buat ngejalanin tugasnya. Sejak dia tahu kebusukan pemerintahannya. Bos, males, ini sepet. Dan pada suatu ketika pas dia lagi ngeronda, tiba-tiba terjadi kerusuhan di Lumina City. Si Sapri ini ngeliat dua orang anak muda yang lagi dikejar sama para iblis, yaitu si Yin sama si Melissa. Nah, si Yin sama si Melissa ini dianggap sesat sama Curse of Light. Mbok lah pokoknya dianggap sesat. Sesat. Gak jelas anjan. Ya mungkin gara-gara iblis Lia Kupro yang ada di tubuhnya si Yin mungkin. Terus si Melissa ini dianggap partnernya. Mungkin. Ya harusnya si Sapri ini nangkep mereka. Tapi pas si Sapri ini ngeliat si ini ngelindungi seorang anak kecil yang hampir ikut keserang sama monster iblis itu. Dalam ingatannya si Sapri ini muncul seorang ibu-ibu yang melindungi anaknya di benteng Gulfried Smith 10 tahun yang lalu. Ya dulu itu dia gak punya pilihan dan gak sempat nyelamatin ibu-ibu itu soalnya udah keburu dibunuh sama para Raven. Tapi sekarang, apa kau harus nangkep mereka? Biarin mereka? Atau aku akan melindungi orang-orang dari kejahatan? Kali ini pilihan ada di tanganku. Tamat. Arbiter of Light? Get to safety, now. See you around. It's all clear to me now. I don't belong here. Not anymore. If faith serves as their butcher knife, I will burn down everything they stand for! That was more fights than the past 17 years combined. By both the Church and the Abyss. That's cool! Ouch! Why are you so obsessed with us? Hey, you are gonna tear your wound. Leave him to me.